Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menyiapkan waktu kita untuk membaca, mendengar, dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari Yohanes 14 ayat 27. Dari ayat yang kita baca, kita bisa melihat bahwa ayat ini merupakan perkataan Tuhan Yesus sendiri. Dikatakan bahwa damai sejahtera itu ditinggalkan bagi kita dan diberikan bagi kita. Apa artinya? Artinya bahwa damai sejahtera itu menetap di dalam hati kita. Tidak perlu ada hal lain di luar hati kita yang dapat mempengaruhi damai sejahtera itu. Pertanyaannya, damai sejahtera yang bagaimana yang Tuhan Yesus berikan? Kalau kita perhatikan bersama, damai sejahtera itu di dalam versi Inggrisnya, yaitu di dalam terjemahan ESV, menggunakan kata peace. Dan di dalam bahasa aslinya, menggunakan kata shalom. Tentu saja shalom ini bukan sekedar pengertian yang seperti sekarang, yakni cuma salam aja sebelum ibadah dan sebagainya. Shalom yang dimaksud mempunyai konotasi yaitu keutuhan hidup, ketenangan hidup, suatu keadaan hidup yang aman. By the way, di dalam Alkitab, shalom itu setidaknya ada 90 kali muncul. Bukankah angka ini angka yang banyak? Dan ini hendak menunjukkan bahwa shalom merupakan sesuatu yang penting. Pertanyaannya, kapan shalom itu pertama kali muncul di Alkitab? Dicatat di dalam Kejadian 15 ayat 15. Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera. Engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Konteks dari ayat ini adalah ketika Abraham menerima janji Allah. Dan kita bisa melihat bahwa dari awal janji Allah itu mengandung shalom, mengandung damai sejahtera. Dan janji Allah itu yang membawa shalom telah dinyatakan di dalam Yesus Kristus. 2000 tahun yang lalu Yesus datang ke dunia, lahir di kandang domba. Yesus itulah yang menjadi penggenapan janji Allah untuk mendatangkan dan menghadirkan shalom bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, rupanya konteks yang terjadi pada waktu zaman Perjanjian Baru ialah orang-orang Yahudi itu sedang dijajah oleh bangsa Romawi. Kurang lebih sekitar 500 tahunan masa penjajahan itu. Dan tentu saja hal ini merupakan hal yang sangat menyakitkan untuk orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena hidup dalam penjajahan itu sangat terbatas dan sangat tertindas. Oleh karena itu, mereka mengharapkan hadirnya Mesias yang dapat memberikan mereka shalom, memberikan mereka ketenangan hidup, keutuhan hidup, damai sejahtera. Yesus yang pada waktu itu ada di tengah-tengah dunia, tentu saja tidak hanya sebagai Mesias di dalam artian pembebas dari penjajah, melainkan lebih dari itu. Yesus sebagai Mesias yang telah membebaskan setiap manusia dari hukuman dosa dan menghadirkan shalom dalam diri manusia. Bagi dunia tanpa Kristus, damai sejahtera merupakan suatu harapan yang hampa. Tetapi bagi dunia yang ada dalam Kristus, damai sejahtera itu dapat menjadi kenyataan. Sampai di sini saya yakin kita semua tahu dan mengerti bahwa Yesus itu datang ke dunia untuk menghadirkan shalom, menghadirkan damai sejahtera. Dan hal itu yang seharusnya membuat kita bisa bersuka cita dalam menghadapi apapun hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Sekalipun mungkin banyak hal buruk yang terjadi dalam kehidupan kita. Entah itu karena kondisi kesehatan yang kurang baik, kondisi studi yang mulai drop, dan lain sebagainya. Tetapi percayalah, di dalam Kristus ada damai sejahtera. Di dalam Kristus ada sukacita. Yesus yang adalah shalom itu sendiri memberikan dirinya bagi setiap kita supaya kita memperoleh damai sejahtera, supaya kita memperoleh ketenangan hidup, supaya kita memperoleh sukacita dalam kehidupan kita sekalipun masalah datang silih berganti. Damai sejahtera yang diberikan oleh Yesus adalah damai sejahtera yang sejati dan bukanlah seperti yang diberikan oleh dunia yang bersifat fana dan sementara. Terakhir, saya mau menutup renungan kita dengan kutipan dari C.S. Lewis yang mengatakan, God cannot give us a happiness and peace apart from Himself through Jesus Christ, because it is not there. There is no such thing. Tuhan tidak dapat memberikan kita kebahagiaan dan kedamaian selain dari dirinya sendiri melalui Kristus. Karena itu tidak ada di luar dari dirinya. Kiranya Tuhan menolong setiap kita
untuk senantiasa mengingat hal ini. In Christ alone, there is a peace and true joyfulness. No matter how bad is our day, He is still in our heart and mind to give us His peace. Amin.